Dengerin gua baik-baik. Keputusan finansial bodoh yang biasanya orang-orang lakukan adalah beli mobil. Banyak orang yang baru bekerja setahun, 2 tahun, ada tabungan dikit, langsung maksa beli mobil. Maksa nyicil, padahal belum mampu. Maksa beli, tapi gak tahu banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti maintenance, bensin, pajak tahunan, dan lain-lain. Tahukah kalian berapa opportunity cost yang hilang karena kalian beli mobil? Tahukah kalian seberapa tingginya bunga cicilan KKB mobil? Di video kali ini, gua akan bahas secara detail biaya tersembunyi yang harus dikeluarkan untuk beli mobil, gimana agar cicilannya murah dan malah menguntungkan, hingga solusi apa yang harus lo jalani kalau kalian memang butuh banget untuk beli mobil seperti gua. Ya, mobil termasuk aset, lebih tepatnya aset tetap. Contoh jenis aset tetap yaitu bangunan, mesin, tanah, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Tapi mobil itu termasuk aset yang cepat depresiasi. Ini berarti nilainya menurun seiring waktu. Ketika kita membeli mobil, kita sebab mengeluarkan uang untuk sesuatu yang nilainya akan menurun. Mobil baru, bahkan setelah keluar dari dealer, 5 menit saja itu harganya sudah turun 20%, di mana sudah mengalami depresiasi yang signifikan. Jadi mobil itu sebab termasuk aset, tapi bukan termasuk investasi. Kecuali mobil yang benar-benar mahal ya, mobil kolektor misalkan, yang benar-benar langka atau limited. But now, we talk about mobil yang biasanya dipakai oleh masyarakat. Ya, seperti Avanza misalkan, Innova, dan lain-lain. Memiliki mobil berarti menghadapi biaya-biaya tambahan. Ya, lo tau lah, punya mobil itu ada aja biaya-biaya yang mau dikeluarkan. Seperti servis rutin, ganti oli, perawatan ban, AC, interior, dan juga eksterior. Selain harga beli, ada juga biaya-biaya lain seperti bahan bakar yang bahkan bisa mencapai jutaannya kalau kalian sering pakai mobilnya. Dulu gue cuma pakai motor dan kebetulan gue berdomisili di Medan. Jadi ya tiap hari gue kan kebetulan marketing juga, jadi tiap hari bolak-balik. Ya kan itu paling seminggu cuma habis ya paling 40.000 sampai 50.000. Sedangkan mobil itu bisa sampai 10 kali lipat. Jadi ya kalau kita pakai mobil ya otomatis kita juga harus sediain biaya bensin yang lebih gitu. Even ya 10 kali lipat. Selain bensin, pajak mobil juga mahal, bisa 3 juta sampai 7 juta per tahun tergantung mobilnya ya. Dan juga pastinya ada biaya asuransi kalau memang kalian perlu asuransi untuk mobil kalian. Mungkin awal-awal gak kerasa, tapi ini pelan-pelan bisa mengerus pendapatan dan juga uang lu. Simple, gua jelasinnya. Ketika kita membeli mobil, itu kan pasti ada uang yang kita keluarkan untuk membeli mobil kan. Let's say, supaya gampang, harga mobilnya itu 150 juta. Nah, kalau uang 150 juta ini kita investasikan, misalkan ke deposito lah ya, dapat 5% per tahun, itu dari angka 150 juta berarti kita dapatnya 7,5 juta, betul? Nah, 7,5 juta ini termasuk opportunity cost yang hilang. Karena uang modal yang 150 juta tadi, kan udah kita beli mobil kan? Ya otomatis 7,5 juta yang harusnya kita dapat dari investasi, itu ya jadinya kita nggak dapat. Kalau kita investasi ke saham atau ke Bitcoin misalkan, let's say tahun lalu harga Bitcoin itu 600 juta rupiah, dan sekarang menjadi 1,13 miliar. Ya gua genapkan aja supaya gampang, jadi 1,2 M. Nah, berarti kan ada kenaikan 100% dari harga Bitcoin kan. Nah, kalau 150 juta itu dulu kita investasikan ke Bitcoin, maka sekarang uangnya sudah bernilai 300 juta rupiah. Nah, karena kita beli mobil, maka 150 juta ini kita gak jadi dapat. Ya, karena kita gak jadi investasi ke Bitcoin, kita malah beli mobil. Jadi opportunity cost yang hilang itu adalah 150 juta rupiah. Itu adalah contoh kehilangan opportunity cost. Jadi daripada mengalokasikan uang untuk mobil, pertimbangkan opsi lain seperti reksadana, saham, Bitcoin, ataupun properti. Investasi ini memiliki potensi keuntungan yang lebih baik untuk jangka panjang daripada kalian membeli mobil. Oke, jadi menurut gua, buying a car isn't bad at all. Karena gua sendiri juga beli mobil di bulan September tahun lalu, dimana itu pas ulang tahun gua. Dan apakah gua nyesal atau tidak? Ya sedikit lah ya, karena mengingat harga Bitcoin itu naik. Enggak lah ya, gua bersyukur bisa punya mobil. Dan kebetulan ini adalah mobil pertama gua dari hasil kerja keras gua sendiri.
Dan ya, ini satu-satunya mobil di keluarga gua. Di luar dari kehilangan opportunity cost dan bunga yang harus dibayar, ya, gua belinya pakai kredit, tapi gua ambilnya itu cuma 2 tahun. Awalnya memang gua mau ambil kreditnya itu cuma 1 tahun. Tapi karena biaya kredit untuk 2 tahun tidak beda jauh, ya terakhir gua decide untuk ambil kreditnya 2 tahun. Supaya duitnya gua bisa gua putar lagi di pasar modal. Ya, di luar dari biaya-biaya itu, gua lumayan senang karena gua bisa bawa emak gua untuk jalan-jalan. Gua juga bisa pakai untuk kerja. Apalagi ya, gua itu berprofesi sebagai seorang marketing. Jadi ya hampir tiap hari itu ada ketemu klien. Ya kalau gua pakai motor sih sering kena hujan gitu, sering kehujanan. Jadi ya, gua dulu memotivasi diri sendiri untuk supaya bisa beli mobil dan akhirnya tercapai gitu. Ya, itu sedikit sharing dari cerita gua pribadi. Dan ini gue juga akan berikan tips dan solusi kepada kalian yang benar-benar mau beli mobil, benar-benar butuh banget, dan yang mau beli mobil pertama. Oke? Untuk kalian yang mau beli mobil pertama, usahakan kalian beli mobil second aja. Nggak usah beli mobil baru. Kenapa? Ini ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena harga mobil second itu udah turun banyak. Apalagi kalau kalian ambilnya itu mobil second yang 5 tahun ke belakang. Seperti gue contohnya. Gua ambil mobil itu di tahun 2023 dan gua ambil mobil second yang di tahun 2018. Selain gua dapat harga yang murah, ya itu kalau nggak salah udah turun 30-40% dari harga mobil harga baru dulu. Gua juga udah dapat mobil yang nggak tua-tua amat, ya usianya cuma 5 tahun. Dan yang kedua, mungkin ini khusus pemula ya. Kalau kalian mau beli mobil pertama kalian, usahakan kalian beli second aja. Karena ya, who knows, bisa ketabrak atau ditabrak. Karena yang namanya masih pemula kan, ya belum gitu pandai untuk bawa mobil kan. Kalian juga gak sakit-sakit amat. Kalau mobil baru pasti pusing. Solusi kedua, kalau kalian mau beli mobil secara kredit, jangan pernah ambil cicilan yang terlalu lama atau terlalu panjang. Cari yang benar-benar untung. Seperti case gua tadi, ya ambil cicilan 1 tahun sama 2 tahun itu gak gitu beda jauh. Ya selain duitnya bisa diputar lagi, itu bulanannya gak gitu berat juga. Dan jangan pernah ambil cicilan lewat dari 3 tahun. Sumpah gua gak paham sama orang yang bisa nyicil mobil sampai 5 tahun. Gua banyak temannya kayak gitu ya, ambil mobil DP rendah, cicilannya sampai 5 tahun. Itu mikirnya apa gitu kan? Itu cicilannya panjang banget. Ya 5 tahun ke depan itu mobil masih ada atau enggak pun kita gak tahu. Atau mungkin sampai setengah jalan lu mau ganti mobil, ya mungkin ada duit lebih mau ganti mobil. Ya, lu mau lunasin itu ya jatuh-jatuhnya lebih mahal juga kan. Solusi ketiga adalah kalau kalian mau beli mobil, usahakan kalian punya duit 2 kali lipat dari harga mobil yang mau kalian beli. Misalkan nih, kalau kalian mau beli mobil yang harganya 150 juta, usahakan kalian punya duit 300 juta. Gua gak akan kasih tips untuk 10 kali lipat karena ya mungkin itu terlalu besar untuk beberapa orang. Misalnya kalian mau beli mobil 1 juta, masa mau punya duit 1 M dulu baru beli? Pokoknya ya minimal punya duit 2 kali lipat baru kalian beli cash supaya kalian nggak tercekik juga karena ya kalian kan udah keluarin duit 50% dari total duit yang kalian miliki kan. Ya itu mungkin akan menggerus tabungan kalian pastinya. Atau kalau kalian mau beli cicil, ya mau belinya pakai kredit, usahakan kalian sudah punya duit untuk bayar sampai lunas. Misalkan nih, gua punya duit 100 juta rupiah. Ya, gua kok ambil cicilan ini, amit-amit kena PHK atau gimana, gua masih punya duit tabungan gua untuk lunasi mobil ini. Jadi nggak sampai ya telat bayar atau gimana. Karena kalau nggak sampai telat bayar tuh, nanti urusannya panjang lagi gitu. Gua juga kayak gitu, pas gua udah bisa beli mobilnya, ya, gua ambil kredit dan sisa duitnya itu gua investasikan lagi. Tapi ini disclaimer ya, pastikan kalian udah benar-benar paham tentang apa yang kalian investasi. Karena kalau portfolio kalian turun, ya nanti kedepannya cicilan juga susah, bisa macet atau susah bayarnya karena portfolio kalian itu turun kan. Jadi pastikan kalian benar-benar paham apa yang kalian investasikan. Kalau bisa cari aman aja seperti pasar uang dan lain-lain. Jangan terlalu agresif juga di investasi yang terlalu beresiko. Karena ya ingat, ini cicilan, jalan terus. Portfolio kalian tiap bulan tidak pasti hijau, tapi cicilan itu udah pasti harus bayar tiap bulan. Jadi be wise, oke? Bijaksanalah dalam mengambil keputusan. Intinya membeli mobil bukanlah investasi yang cerdas. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk beli mobil, pertimbangkan dengan matang apakah ini benar-benar kebutuhan atau ini hanya sebuah keinginan untuk impress orang misalkan. Apakah ada alternatif investasi yang lebih baik selain gua ambil mobil?
apakah ada opportunity cost yang hilang kalau gua ambil mobil ini? Pikirkan dengan baik-baik. That's it guys, kalau kalian rasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa komen juga untuk berikan ide supaya kedepannya gua bisa pakai ide itu untuk buat video berikutnya. Okay, see you in the next video guys.